Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Sofianisa. Saya dari jurusan BKI. Hari ini saya ingin membagikan sedikit tutorial mengenai penggunaan aplikasi dari ITP atau Inventory Tugas Perkembangan, yaitu ATP SMA. Nah, teman-teman, tampilannya itu seperti ini ya. Ini di-download dahulu. Kemudian jika sudah di-download, tampilannya seperti ini. Analisis tugas perkembangan SMA, tampilannya seperti ini, masih kosong. Nah, sebelum itu teman-teman harus mempunyai data yang mana harus 77 butir. Karena kalau kurang dari 77 butir, tidak akan bisa dikelola oleh APK ini. Kemudian, teman-teman bisa masukkan data yang sudah teman-teman punya dengan cara ke klik file, kemudian ke import dari file Excel. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukkan saja datanya yang sudah teman-teman peroleh. Kemudian ditunggu. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya jika sudah. Ini sampai 77 ya, teman-teman. 77 butir pernyataan, seperti itu. Kemudian, di data peserta atau sumber data, teman-teman bisa isi di bagian sekolah. Misalkan ini SMK 4 Kota Serang, misalkan. Atau teman-teman boleh isi sekolah yang teman-teman mau gitu, atau sesuai data yang teman-teman punya. Seperti itu. Kemudian kelasnya misalkan kelas 12, kelompoknya ini misalkan jurusannya TKJ misalkan. Nah, jika sudah, di bagian jumlah peserta, teman-teman bisa input berapanya, berapa orang yang mengisi data yang teman-teman punya. Seperti itu. Kalau di sini ada 27 orang, jadi saya input 27 di bagian sini. Nah, jika sudah terisi semua, dan pastikan dari jawaban data yang teman-teman punya harus terisi semua. Tidak boleh ada yang tidak terisi. Seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke bagian eksekusi. Nah, di sini ada perhitungan skor, langsung klik saja, kemudian klik analisis kelompoknya. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di bagian profil kelompok, jumlah pesertanya 27, yang hijau ini bar sesuai landasan, karena di ITP ini ada 11 landasan teman-teman. Nah, ini. Yang pertama ada landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosional, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab, yang keenam peran sosial sebagai pria atau wanita, yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya, yang kedelapan kemandirian perilaku ekonomi, yang kesembilan wawasan dan persiapan karir, yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, yang ke-11 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Seperti itu. Nah, dari profil kelompok yang garis kuning ini, teman-teman atau data dari kelas tersebut standarnya harus di garis kuning ini ya teman-teman, standar perkembangan siswanya. Kalau misalkan kurang dari yang kuning-kuning ini, itu adalah yang menjadi acuan untuk dilakukan bimbingan atau dilakukan program seperti itu. Ini bagian distribusi frekuensinya seperti ini teman-teman. Ini distribusi frekuensi konsisten seperti ini tampilannya. Kemudian ini 8 butir tertinggi yang mana di dalam kelas TKJ ini. Yang tertingginya yaitu dari yang nomor 1 sampai nomor 8. Jadi rata-rata TP-nya adalah 4,48. Seperti itu. Dan yang 8 butir terendahnya ini, yang mana dari 8 butir terendah ini menjadi acuan
mereka membuat sebuah program seperti itu. Kemudian ada analisis individunya. Teman-teman bisa langsung klik aja analisis individunya, kemudian klik semua. Nanti di sini muncul NIS dan nama, teman-teman bisa klik lagi nama yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini profil individu misalkan si Abdul Muklis seperti ini. Yang merah ini landasan per individunya atau landasan 1 sampai 11 ya. Kemudian yang biru ini rata-rata individunya yang telah dicapainya harusnya segini. Kemudian yang bagian hijau itu kelompok. Dari 8 butir tertinggi, yang mana dari kematangan emosional, kesadaran tanggung jawab, kesiapan diri, seperti ini teman-teman. Kemudian 8 butir terendah ada di angka ini, gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau yang lain, mau lihat data yang lain, silahkan diklik lagi teman-teman, seperti ini. Langsung beda ini menjadi Adi Syaputra, seperti itu. Nah, kalau ingin menyimpan, teman-teman bisa save tapi tidak bisa menjadi PDF. Hanya bisa di-save di APK ATP ini. Misalkan kita mau nge-save nih teman-teman, kliknya yang di bagian print teman-teman. Misalkan kita melihat analisis kelompok. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Hasil pengolahan ATP, analisis kelompok sekolah, SMK Kota Serang, kelas 12. Ini ada jumlah peserta, seperti itu teman-teman. Nah, misalkan kita ke bagian yang individu. Bagian print lagi sama analisis individual, misalkan Adi Syaputra, ini data yang telah diperoleh dari profil kelompok, dan lain-lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, di bagian sini, klik kalau misalnya teman-teman mau ngulang ATP yang baru atau mengelola data terbaru, teman-teman bisa klik di bagian new sini, kemudian ini open, ini save, ini bagian print, ini ekspor ke bagian Excel, ini ranah soalnya, teman-teman seperti ini ranah soalnya, landasan hidup religius, dan lain-lainnya, ini kuncinya, nomor soal, kode butir, seperti itu. Ini konsistensinya seperti itu. Oke, selanjutnya ini eksekusi penghitungan skor. Ini langsung dihitung ya teman-teman, sudah otomatis seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai aplikasi ATP yang ada pada inventory tugas perkembangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.